Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miu 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 Among Us. Bagaimana kabar teman-temanku semua? Pastinya sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar kelas 2, tema 5, subtema 2, pembelajaran kedua. Ya, pada pembelajaran kedua kali ini, kita akan belajar tentang PKN, Bahasa Indonesia, serta PJOK. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kalian bantu subscribe channel ini ya. Terima kasih. Oke, kita mulai pembelajarannya. Pembelajaran kedua. Benny dan teman-temannya melakukan gotong royong. Gotong royong ini dilakukan di sekolah. Siti menyapu halaman, Dayu menyiram bunga, Edo mengelap kaca, Benny membantu guru memajang kaligrafi. Kita mulai dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, coba kalian amati teks percakapan berikut. Nah, di situ kalian bisa lihat. Coba ya, kita lihat. Anak-anak, ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Lalu Benny menjawab, kaligrafi bisa dipajang saja, Bu. Nah, lalu ibu pun menjawab, ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Baiklah, Benny yang akan melakukan pekerjaan ini. Nah, itu ya. Jadi si Benny akan memajang kaligrafi. Lalu di sini ibu juga mengambil sapu, ember, dan kemoceng. Nah, lalu ada yang mau bergotong royong tuh ya. Di situ ada Edo, ada si Siti juga. Wah, siapa yang mau menggunakan alat ini? Nah, itu yang dipegang ibu guru apa aja sih? Ada kemoceng sama sapu ya. Wah. Oke. Kita lihat soal. Soal ini kalian tulis di buku tulis ya. Nanti Miu akan bantu menjawab. Apa yang akan dilakukan Benny? Benny akan memajang kaligrafi di kelas. Lalu siapa yang ingin menolong Bu Guru? Nah, di situ ada murid-murid, yaitu ada Edo, Siti, Lani, dan kawan-kawan. Sebutkan alat yang digunakan untuk kerja gotong royong. Nah, itu ada sapu, pel, kemoceng, ember, ya. Itu alat-alat yang biasa digunakan untuk membersihkan ruangan kelas. Lalu di sini adalah tulis contoh ungkapan minta tolong. Nah, misalnya, Pak Maren, Miu minta tolong dong diambilkan makanan Miu. Nah, itu contohnya. Miu suka makan makanan kucing. Nah, lalu yang kelima, nah makna dari ungkapan minta tolong yang tadi ditulis apa? Oke, ini soal sebagai tugas pertama. Nah, coba kalian lihat. Tuh, siapa yang membantu siapa? Ya, di sini Benny sedang dibantu sama si Udin ya. Benny sedang dibantu oleh Udin memasang kaligrafi di kelas. Nah, coba kalian buat satu pertanyaan tentang gambar di atas, lalu orang tua kalian atau kakak kalian atau teman kalian membantu menjawab pertanyaan dari kalian. Oke? Nah, lalu yang kedua adalah kita masuk pelajaran PJOK.
Gotong royong pun telah selesai dilaksanakan. Kemudian Benny dan teman-teman berolahraga. Nah, apa sih olahraganya? Benny berjinjit dengan satu kaki. Coba gerakan tersebut dilakukan ya. Tuliskan bagaimana cara melakukan gerakan tersebut. Nah, itu lihat ya, si Edo pertama. Ngapain tuh dia tuh berjinjit ya? Dia berjinjit, lalu dilanjut oleh si Benny. Dari berjinjit dia menaikkan satu kaki kirinya ke atas. Nah, lalu kalau si Lani kali itu ya, apa Dayu? Nah, pokoknya antara dua itu ya. Nah, habis dia sekarang udah dikepang sih. Belum kenalan akunya. Nah, oke, dia berjinjit lalu sambil mengepakkan sayap ke samping, sayap tangan maksudnya seperti sayap burung. Lalu yang nomor 4-nya kaki kanannya dinaikkan. Coba kalian lakukan gerakan seperti ini. Oke. Jangan lupa ini ditulis ya. Gerakannya di buku tulis sebagai tugas kedua. Lanjut ke pelajaran PPKN. Pernah kamu melihat kaligrafi? Kaligrafi dapat mengingatkanmu kepada Tuhan. Mengingat Tuhan dapat juga dilakukan dengan berdoa. Berdoa merupakan perilaku yang sesuai dengan sila pertama pada Pancasila. Nah, kalian coba lihat gambar ini. Ya, nomor 1 sebelum mengerjakan PR, Siti membaca doa. Apakah itu termasuk sila pertama pada Pancasila? Kalau iya, kalian checklist ya. Yang nomor 2, Benny dan Edo memindahkan meja. Apakah ini termasuk pengalaman sila Pancasila yang pertama? Yang ketiga, Lani menunggu Siti yang sedang beribadah sholat. Nah, apakah ini termasuk contoh sila pertama pada Pancasila? Yang keempat, Udin dan Benny sedang mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz. Nah, itu termasuk sila pertama pada Pancasila juga bukan? Nah, lanjut. Nah, nomor 5 itu sepertinya Dayu ya. Dayu sedang berdoa. Nah, itu apakah kegiatan yang termasuk sila pertama pada Pancasila? Yang keenam, nah itu ada lomba baca kitab suci. Apa itu juga termasuk sila pertama pada Pancasila? Yang ketujuh, ya, bermain bersama. Apa itu termasuk sila pertama pada Pancasila? Dan yang ke-8 adalah menghormati orang tua dengan memberi salam. Apakah itu juga termasuk sila pertama pada Pancasila? Kalian kerjakan ya, cukup dengan tanda checklist mana yang termasuk sila pertama pada Pancasila. Jadi, tugas kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, 5 nomor. Yang kedua adalah PJOK, menuliskan gerakan, ada 4 gambarnya. Yang ketiga adalah memberikan tanda checklist atau centang di 8 nomor ini. Oke? Lanjut, Miu mau menjelaskan sesuatu. Coba ceritakan pengalamanmu di mana kamu melakukan sikap yang baik. Kalau Miu biasanya melakukan sikap yang baik. Miu tidak pernah sembarangan makan. Miu selalu nurut apa kata Pak Maren. Ya, Miu kan kucing yang cerdas. Betul teman-teman? Iya. Oke. Nah, di sini sikap yang baik sesuai dengan sila pertama pada Pancasila. Wah, kalau Miu mah sering tuh berdoa.
minta supaya dikasih sesuatu, atau Miu bersyukur atas apa yang sudah diberikan. Apa kamu pernah bersyukur? Iya, pastinya harus ya. Nah, dengan kita bersyukur, tandanya kita mengingat kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, kita lanjut ya. Wah, ternyata sudah berakhir pelajaran hari ini. Miu mau nyanyi seperti biasa. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Yeay! Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.